amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, serta teman-teman kami yang kami banggakan. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat iman yang tak mungkin kita abaikan. Salawat berangkaikan salam rela kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemersatu hubungan. Hadirin, kita lantunkan salawat Nabi agar mendapatkan syafaat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Hadirin, pada kesempatan yang ukhuwah ini, izinkanlah kami dari kelas 7 Abdurrahman bin Auf menyampaikan musabaqah syahril Quran yang bertema Pendidikan Budi Pekerti menurut Al-Quran. Pendidikan merupakan proses mengubah jati diri anak menjadi lebih berkembang dalam hal pengetahuan maupun hal keterampilan. Di madrasah tidak hanya diajarkan pendidikan suatu mata pelajaran saja, akan tetapi diajarkan pula pendidikan yang berkarakter atau budi pekerti. Pendidikan dimulai dari keluarga. Keluarga adalah tempat pertama dan utama bagi pembentukan anak. Untuk itu, setiap anak harus dibekali dengan mengajarkan setiap perbuatan sekecil apapun senantiasa dalam pengawasan Allah, dan telah Allah memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Sebagai rujukan, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ayat ini menekankan tentang larangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mempersekutukan Allah adalah sebagai bentuk kezaliman yang besar. Sebab kezaliman adalah
hak dari pemiliknya, dan ibadah adalah milik Allah semata, tidak ada yang menyekutukannya, karena makhluk adalah makhluknya. Meskipun tidak ada yang memberikan mudarat sedikit pun, dan Dia Maha Kaya dan Maha Terpuji. Luqman wasiatkan kepada anaknya agar anaknya hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, baik terhadap benda atau mengagungkan dan mendewakan seseorang. Perbuatan syirik akan menyebabkan dosa besar, bahkan tidak akan diampuni oleh Allah kecuali jika yang melakukannya mau bertobat dan meninggalkan perbuatan syirik selama-lamanya. Ayat ini sejalan dengan ayat Al-Quran yang kerap kali menggandeng perintah menyembah Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti dan menghormati kedua orang tua. Untuk itu, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayn wa fisaluhu fi amayn anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kami ingatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepadaku lah kembalimu. Sebagai seorang anak yang telah dilahirkan dan dibesarkan, sudah seharusnya kita menghormati dan memuliakan mereka. Ketika kita berada dalam kandungan, betapa banyak penderitaan dan kesukaran yang dialami oleh orang tua kita. Jerih payah beliau berlanjut saat menjaga anaknya sepanjang siang dan malam, dan saat mendidik anaknya. Ingatlah, jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua kita. Hai manusia, hormatilah ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari
sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Hadirin yang dirahmatin Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan agar seorang anak mendahulukan perbuatan baiknya kepada sang ibu, berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan payah. Lalu ia menyusui dalam 2 tahun. larangan dari uraian yang kami sampaikan, kita ambil kesimpulannya. Pertama, orang tua harus mendidik anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, larangan berbuat syirik karena syirik termasuk dalam kezaliman. Ketiga, seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Tidak ada awalnya yang akhir tanpa semua akhir. Oleh karena itu, kami akhiri musabaqah syaril Quran sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita panggilkan